Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ala hadhihi niyya wa ala kulli niyyatin salihah wa ala manawa sayyidil habib Umar wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Sekali lagi kita baca suratul Fatihah yang kita hadiahkan pahalanya untuk akhina fillah, yaitu Al-Habib Isa Aidin, yang beliau juga dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala hari ini untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan insyaallah beliau dikumpulkan bersama salafus salih dan dikumpulkan bersama Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala hadhihi niyya wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. نوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعوة إلى الهدى دلالة على الخير لابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى. يقول المصنف رحمه الله تعالى في كتابه إلى أن قال أحكام الصيام. Hukum-hukum puasa. Insyaallah kita akan mulai masuk dalam pembahasan inti, yaitu tentang hukum-hukum melaksanakan puasa. Sebelum kita bahas tentang hukum-hukum melaksanakan puasa, perlu kita ketahui di sini bahwasanya dikatakan oleh para ulama as-shaumu ta'tarihil ahkamul arba'ah. Puasa itu memiliki 4 hukum. Ya, secara umum puasa itu ada 4 hukum. Di mana 4 hukum ini dikatakan oleh para ulama kita, yang pertama wajibun. Wajib. Puasa apa yang wajib? Kan puasa ada 4 hukum. Hukum yang pertama wajib. Puasa yang wajib kata para ulama kita itu ada 6. Catat, puasa wajib ada 6. Yang pertama yang sudah pasti dan sedang kita laksanakan insyaallah diterima sama Allah, yaitu saumu Ramadan. Itu yang pertama, puasa di bulan suci Ramadan. Di mana saya sudah sampaikan sebelumnya, puasa Ramadan awal diwajibkan itu tidak dijalankan secara utuh sebulan. Dikatakan dalam Al-Quran apa? Walladzina tuqunhu apa? Fidyatun, bagi orang yang mampu puasa tapi nggak mau puasa cukup bayar fidyah. Disebutkan begitu dalam Al-Quran. Awalnya begitu. Barulah puasa Ramadan diwajibin. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asyhara falyasumhu. Sejak itu langsung puasa Ramadan wajib sebulan. Sebelumnya memang berlaku sebulan, cuman ada yang puasa dan kagak. Yang nggak mau puasa cukup bayar fidyah. Awalnya begitu. Barulah turun ayat yang berikutnya yang mengatakan bahwa Ramadan itu nggak cukup bayar fidyah, tapi wajib dijalankan puasa. Yang kedua yang wajib yaitu shaumul qadha, puasa qadha. Ini umumnya puasa qadha itu dialami oleh perempuan umumnya. Karena mereka ada yang namanya haid. Itu halangan
bulanan yang disebut dengan haid. Nah, ketika mereka haid, mereka nggak boleh puasa. Bahkan kalau dia tetap puasa haram. Karena dia melakukan ibadah yang dilarang. Dalam kondisi hadas besar, yaitu karena haid, tidak boleh melaksanakan ibadah puasa. Nanti setelah Ramadan, dia wajib qadha. Kalau wanita haid, wajib qadhanya fauran atau apa? Harus fauran langsung atau boleh apa? Boleh dicicil. Kata ulama boleh dicicil karena itu bukan kemauan dia. Itu adalah apa? Suatu keadaan yang Allah takdirkan kepada anak turunan Adam dari dari kalangan perempuan. Maka di situ alat tarafi boleh. Alat tarafi artinya apa? Boleh dicicil. Kemudian yang ketiga, saumul kafarah, puasa kafarah. Apa puasa kafarah? Banyak, seperti kafarah dhihar. Ini urusan suami istri nih. Ada yang disebutnya dengan apa? Dhihar. Nanti kita bahas tuh. Ada pembahasannya di kitab. Insya Allah kalau ada pembahasannya nanti kita bahas di Takhriratus Sadidah ada ya. Kafarah dhihar. Itu ada kafarahnya tuh. Ada puasanya. Au qatlin, atau kafarah membunuh. Nah, itu ada kafarahnya juga, membunuh. Itu nanti kita bahas, bunuh nggak sengaja dan lain sebagainya, itu ada pembahasannya. Au jima' Ramadan, atau kafarah karena berhubungan antara suami istri di siang hari bulan Ramadan. Itu semua wajib tuh. Kafarah dhihar, kafarah qatl, pembunuhan, dan kafarah yaitu melakukan hubungan suami istri di siang hari Ramadan. Kafarahnya berapa lama tuh? Kan kalau siang hari Ramadan itu kan kafarahnya terbagi berapa? Terbagi 3. Yang pertama yaitu dia harus beli budak dibebasin. Kalau nggak mampu, nggak ada duit, dia puasa 2 bulan berturut-turut. Nggak boleh pisah. Pisah sehari, ulang lagi dari awal. Kalau nggak bisa juga, kasih makan fakir miskin untuk 60 orang. Nah, yang tadi 2 bulan berturut-turut itu disebut apa? Kafarah jima. Kafarah bagi orang yang melakukan hubungan di siang hari Ramadan. Itu wajib juga, sebagaimana wajibnya puasa Ramadan. Kemudian yang keempat, as-shaum fil haji wal umrah badalan 'an dzabhi fil fidyah. Yang keempat, puasa ketika haji atau umrah untuk menggantikan dam. Ya, ada nanti hukum-hukum dalam haji umrah kalau dia nggak bisa bayar dam atau nggak ada kemampuan untuk bayar dam, dia bisa ganti dengan puasa. Nah, itu nanti ada pembahasannya. Ini puasa juga wajib. Puasa ketika haji atau umrah untuk mengganti apa? Bayar dam. Yang kelima, as-shaum fil istisqa idza amara al-hakim. Yang kelima, puasa wajib, yaitu puasa fil istisqa, puasa sebelum sholat istisqa. Jika diperintahkan oleh hakim. Jadi kalau negara Islam itu kan apapun hukum, apapun keputusan hakim yang nentuin. Jadi ketika terjadi kekeringan, hakim sana bilang nih, hakim yang dituain di daerah situ, mulai besok puasa, lusa kita sholat istisqa. Ya, puasa untuk sholat istisqa. Nah, puasa seharinya sebelum sholat istisqa. Nah, itu kalau diperintahkan oleh hakim jatuh tuh puasa, bukan sunnah tapi wajib karena perintah dari seorang hakim atau imam. Itulah dahsyatnya kedudukan seorang imam. Makanya imam itu wajib ditaati. Makanya imam kalau mau ditaati haruslah jadi imam yang adil. Kalau imamnya nggak adil, rakyat yang nggak taat, nggak patuh. Dan ini kan kembali lagi. Apa yang dilakukan oleh makmum, oleh imam pasti diikutin apa? Oleh sang makmum. Makanya imamnya benar, makmumnya insya Allah jadi benar. Kemudian yang keenam, as-shaumun nadhar. Shaumun nadhar yaitu puasa berarti puasa wajib itu ada 6. Ada puasa Ramadan, puasa qadha,
puasa kafarah seperti kafarah zihar, kafarah pembunuhan, kafarah jima di siang hari bulan Ramadan. Yang keempat, ada puasa haji atau umrah untuk menggantikan bayar dam. Nanti ini kita bahas, ini cukup catat aja dulu. Kemudian yang kelima, ada puasa istisqa. Puasa sebelum sholat istisqa jika diperintahkan oleh hakim. Ya. Kemudian yang keenam, puasa nadar. Puasa nadar paham ya? Orang nadar sesuatu, kalau terjadi dia akan puasa, jatuh puasa nadar. Tadinya itu puasa sunnah jadi wajib. Ya. Ini yang pertama, hukum puasa. Hukum yang kedua yaitu mandubun. Mandub arti sunnah. Mandub dan sunnah sama aja. Mandub, sunnah, muraghab fi itu arti sunnah semua tuh. Cuman umumnya kita menggunakan kata sunnah. Mandub juga sama dengan sunnah artinya. Wa yanqasimu ila thalathati aqsam. Sunnah itu hukum puasa sunnah wa huwal asl. Asal puasa itu hukumnya sunnah. Aslinya puasa hukumnya sunnah. Cuman ada momen-momen tertentu jadi wajib. Ente puasa Senin Kamis sunnah gak? Sunnah. Mau puasa hari biasa, cuman tujuannya puasa lillah. Jatuh sunnah, minimal sunnah Nabi Daud. Puasa Daud kan puasa sehari lagi kagak puasa. Itu sebaik-baiknya puasa. Nabi bilang, sebaik-baiknya puasa Daud. Cuma Nabi lakuin nggak? Nggak. Artinya ada sesuatu yang Nabi nggak ngelakuin tapi jadi sunnah karena Nabi mengiyakan. Contoh sholat duha, wudu maaf, sunnah wudu. Nabi lakuin nggak? Nggak. Siapa yang lakuin? Bilal bin Rabah. Diceritain, Nabi bilang saya dengar suara langkah kakimu dalam surga. Kata Bilal, setiap saya wudu saya sholat 2 rakaat ya Rasulullah. Itu Rasul nggak ngelakuin, Bilal ngelakuin, tapi sama Nabi diikrarkan, diiyakan. Nabi nggak bilang, ngapain lo sholat habis wudu? Emang suruh. Itu jangan ada-ada loh. Artinya Nabi itu perbuatan baik, Nabi masih muji selama itu kebaikan, meskipun Nabi nggak ngelakuin. Artinya kan lihat apa yang dilakuin. Kalau yang dilakuin nggak baik, baru kita bilang itu bid'ah dhalalah. Makanya kata Nabi dalam hadis Sahih Muslim apa? Man sanna sunnatan fil Islam falahu ajruhu wa ajru man amila bihi. Barang siapa yang melakukan sunnah dalam Islam, kata ulama sunnah memulai suatu perbuatan dalam Islam, perbuatan baik, maka dia dapat pahalanya dan orang yang ngikutin dia dapat pahala juga. Contoh apa? Baik seandainya nih, setiap hari Jumat pagi ngumpulin orang di majelis taklim dzikiran. Itu kan zaman Nabi nggak ada begitu. Pagi-pagi ngumpulin orang khusus di hari Jumat dzikiran. Pagi-pagi nih, nggak ada di zaman Nabi. Ada orang ngelakuin dan diikutin, tuh orang dapat pahala. Karena kata Nabi apa? Dia memulai sesuatu yang baik. Orang Wahabi beda lagi nih. Dia punya guru Syekh bin Baz bilang, man sanna sunnatan fil Islam, artinya siapa yang menghidupkan sunnah yang sudah mati. Sunnah nggak diingat, dihidupin lagi, dia dapat pahalanya dan orang yang ikutin dapat pahalanya. Ini bahaya ucapannya orang. Kenapa bahaya? Terusin hadisnya. Wa man sanna sunnatan sayyi'atan fil Islam. Barang siapa yang melakukan sunnah yang buruk dalam Islam, berarti ada sunnah dari Nabi yang buruk ya. Kalau kita pahami omongan dia, ternyata kata sunnah di sini bukan menghidupkan sunnah, tapi memulai suatu perbuatan baru yang nggak ada. Tapi baik, kata Nabi dapat pahala. Orang ngikutin dapat pahala. Dan barang siapa memulai perbuatan buruk, maka dia dapat dosa dan orang yang ngikutin pun dapat dosanya juga. Jadi kata sunnah di sini bukan menghidupkan sunnah. Kalau maksud ente menghidupkan sunnah, berarti kata Nabi, "Man sanna sunnatan sayyi'atan." Barang siapa yang menghidupkan sunnah yang buruk, berarti Nabi ada sunnah buruk kalau begitu. Nah, hati-hati nih. Ini orang nafsirin sendiri. Nah, di sini teman-temannya apa? Murid-muridnya ngikutin. Enggak, ngidupin sunnah maksudnya bukan ngelakuin sesuatu yang baru. Nah, terus terusan hadisnya gimana tuh? "Wa man sanna sunnatan sayyi'atan." Barang siapa yang menghidupkan sunnah yang buruk dalam Islam, berarti ada sunnah buruk yang pernah Nabi tunjukin. Kalau kita hidupin, kita dapat dosa. Bahaya nggak tuh? Nah, ngaco tuh begitu tuh ya. Artinya apapun perbuatan baik lakuin. Itu termasuk sunnah.
Cuman di sini kata ulama, wa tanqasimu ila thalathati aqsam. Puasa sunnah terbagi 3. Ada ma yatakarraru bitakarruris sinin. Ada puasa yang terulang setiap tahun, yaitu puasa Arafah. Puasa Arafah. Kemudian puasa Tasu'a Asyura. Ini puasa apa nih? Tasu'a Asyura puasa apa? Muharram. 9, 10 atau 10, 11. Yang ketiga puasa sunnah 6 hari Syawal. 6 hari Syawal ini setelah Idul Fitri. Idul Fitri kalau puasa haram, nggak dapat pahala, dapat dosa. Besok Id, hari ini takbiran. Ada orang bilang, gue mau tetap puasa, gue mau sholat Id puasa. Nah kenapa? Gue mau tetap lanjut puasa sampai mati. Di puasa hari Id pertama, niat dia baik, tapi melanggar gak? Melanggar. Karena apa-apa bukan kata saya, tapi apa? Kehendak Allah dan Rasulnya. Masalah perasaan pun sama. Masalah perasaan sama. Oh saya nggak tega. Seperti kasus yang kita ngajar Ada orang yang nggak boleh dikasih minum. Kalau punya air pas-pasan gunain buat wudhu, tuh orang jangan dikasih minum, walaupun mati. Siapa? Tarikus sholat, orang yang ninggalin sholat. Jelas orangnya nggak pernah sholat. Bahkan dia ngatain orang sholat. Tiba-tiba kehausan parah, dia meminum. Kita punya air. Kalau kita kasih, kita nggak bisa berwudhu lagi. Kasih apa kagak? Kata ulama jangan, itu wudhu aja. Ya mungkin ada orang berkata, tapi dari segi perasaan kayak nggak tega ngelihat ada orang begitu. Perasaan ente jangan ngikutin apa kata ente, tapi apa kata Allah dan Rasulnya. Ente belajar ada perasaan, siapa ngajarin kita punya perasaan? Allah, siapa lagi? Kalau ente nggak kenal agama, ente nggak punya perasaan. Contoh orang-orang yang tinggal di hutan-hutan tuh. Ada sebuah pulau dekat India, itu ada sampai sekarang penghuninya tuh. Bahkan kan belum lama ada seorang pastor mau coba masuk malah ditombak, dipanah, dimakan. Nggak ada perasaan dia, kenapa? Dia nggak kenal agama. Makanya ketika ente bilang, dari segi perasaan sih nggak tega. Ente ngomong nggak tega, itu dari agama. Yang ngatur agama Allah. Ente nggak tega itu sesuai dengan aturan Allah, bukan aturan ente. Kambing disembelih, nggak tega lihat, kesian. Apakah ente lebih kesian dari Rasulullah? Ada orang lebih lembut dari Nabi. Yang iblis saja dimintain ampun. Biar diampuni dosanya. Tapi Nabi sembelih kambing. Kenapa? Emang Allah sudah gariskan kambing itu jadi makanan manusia. Dan ketika disembelih jangan samain sama kita, manusia disembelih sama kambing. Lah beda. Beda yang disembelih manusia sama disembelih kambing. Kambing haiwan yang Allah ciptakan buat apa? Buat disembelih, buat kita memanfaatin dagingnya. Emang takdirnya begitu. Oh nggak tega juga gue. Kesiannya. Udah, intinya kesian sama semua kambing. Akhirnya ini bumi ya, penuh sama kambing. Kita nggak bisa jalan lagi di mana-mana kambing. Nggak disembelih-sembelih. Kayak kan begitu ya. Jadi ikutin aturan Allah bukan aturan hati. Hati kita harus ngikutin apa kata Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wal ashrul hurum dan puasa 10 hari dari bulan yang diharamkan. Yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Karena kata Nabi dalam sebuah hadis riwayat Muslim, afdhalus siyam ba'da Ramadan syahrullah al-haram. Sesungguhnya puasa yang lebih mulia setelah Ramadan yaitu puasa di bulan-bulan yang Allah haramkan. Wa afdhalus shalah ba'da al-fariidah salatul lail, dan sebaik-baiknya salat setelah salat fardu adalah salat malam. Riwayat Muslim. 10 hari pertama di setiap bulan yang Allah haramkan itu sunnah dijalankan puasa ya. Kemarin tuh Rajab puasa 10 hari pertama, ada dalil jelas, ada Nabi yang bilang Sahih Muslim. Tapi Nabi nggak nyebut Rajab lah, kan Rajab termasuk bulan yang Allah haramkan. Masa Nabi harus perinciin puasa yang baik setelah Ramadan bulan yang Allah haramkan, termasuk Rajab ya. Jangan besok-besok Rajab dibilang bid'ah puasa. Masa Nabi harus ngomong begitu? Kita kan dikasih otak untuk berpikir.
Apa-apa harus dirinciin gitu sama Nabi. Lah ente kalau butuh semua dirinciin sama Nabi, lah kacau balau hidup ente. Kayak Nabi pernah ngomong sama sahabat, wajib bagi kalian haji. Wajib bagi kalian haji. Selesai kan? Artinya seumur hidup sekali. Nabi nggak bilang wajib bagi kalian setiap tahun haji, tapi wajib bagi kalian haji. Ada sahabat tanya, afi kulli amin ya Rasulullah? Apakah wajib kita haji setiap tahun ya Rasul? Diam. Nanya lagi, apakah tiap tahun ya Rasul? Sampai 3 kali nanya sahabat. Kata Nabi, jika aku bilang iya, maka akan wajib bagi kalian setiap tahun. Saya cukup bilang wajib bagi kalian puasa, haji artinya apa? Cukup kalian jalanin seumur hidup sekali. Kalian nanya mulu, kalau saya iya kan, bisa jadi iya. Artinya begitu. Bulan yang Allah sunahkan untuk kita jalankan puasa setelah Ramadan adalah bulan yang Allah haramkan. Termasuk Rajab gak ya Rasulullah? Masa mau tanya begitu? Karena termasuk emang Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, apalagi Muharram dan Rajab. Selesai. Masa Nabi harus rinciin? Nah mikir aja sendiri maksudnya begitu. Bukan langsung teriak bid'ah. Ini Sahih Muslim. Hadis riwayat Sahih Muslim. Nah kemudian wal ashrul awal min Dzulhijjah. Begitu juga puasa 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Ini puasa yang berulang setiap tahun. Saya ulang ya. Puasa Arafah, puasa Tasu'a Asyura atau Asyura Al-Hadi Asyar artinya 9, 10 atau 10, 11 di bulan Muharram dan 6 hari mulai bulan Syawal dan puasa di apa? Ashhurul Hurum, yaitu puasa di bulan-bulan yang Allah haramkan. Mau 10 hari pertama, mau setiap harinya terserah. Pokoknya puasa di bulan-bulan apa? Yang Allah haramkan. Dan begitu juga yang keberapa itu? 1, 2, 3, 4. Yang kelima, puasa di 10 hari pertama Dzulhijjah. Ini puasa sunnah yang terulang setiap tahunnya. Puasa Arafah, puasa Muharram, yaitu Asyura, ditambah dengan 9 atau dengan 11, dan puasa 6 hari Syawal, puasa di bulan yang Allah haramkan, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Berapa hari? Terserah. Oke, puasa di bulan yang Allah haramkan itu disunnahkan. Dan juga puasa di 10 hari pertama Dzulhijjah. Nah, kemudian yang kedua, yang terulang setiap bulan, ma yatakarrar bi takarruril syuhur, yang terulang setiap bulannya. Kata ulama, yang pertama ayyamul bid, puasa hari putih. Apa itu maksudnya puasa hari putih? Yaitu puasa di tanggal 13, 14, 15 setiap bulan. 13, 14, 15. Ini disebut ayyamul bid, hari putih. 13, 14, 15 Hijriah apa Masehi? Hijriah ya, bukan Masehi ya. Hijriah. Intinya kalau mau puasa lihat tanggalan Hijri. Ini tanggal berapa nih? Kalau pas 13, 14, 15 berarti pas kita puasa sunnah. Wa ayyamis sud atau hari-hari gelap, hari hitam disebut ya. Yaitu apa? Tanggal 28, 29, 30 ya. Dua 28, 29, 30. Ada orang nanya, kalau sampai 30, kalau sampai 29 doang? Enggak selalu Hijriah itu kan sampai 30 ya. Kalau 28, 29 langsung masuk bulan berikutnya gimana? Kata ulama ya udah yang ke-30-nya di awal bulan. Gitu ya. 28, 29, 30. Kalau 30 nggak sampai karena cuma 29, yang 30 yang kapan? Tanggal 1 di bulan berikutnya. Begitu caranya. Ya, kemudian ma yatakarrar bi takarruril asabi, yang terulang setiap minggunya. Yaitu puasa Senin dan Kamis ya.
Ini udah jelas puasa Senin Kamis itu disunnahkan. Itu baru hukum keberapa tadi itu? Ini hukum yang kedua ya, mandub ya. Nah, yang ketiga hukum makruh. Kapan puasa itu dikatakan makruh? Ente puasa tapi makruh, yaitu ifrat yaumul jum'ah aw sabt aw ahad, yaitu Anda puasa khusus di hari Jumat saja atau hari Sabtu atau hari Minggu, khusus doang tuh. Puasa Jumat doang atau puasa Sabtu doang atau puasa Minggu doang. Nah, ini dikatakan makruh. Kenapa makruh? Kata ulama, fal jum'ah idul muslimin. Karena hari Jumat, hari raya umat Islam. Hari raya itu hendaknya nggak ada puasa. Kita masuk Idul Fitri, puasa nggak? Haram itu puasa. Idul Adha puasa nggak? Haram itu puasa. Cuman sunnahnya sebelum kita sholat, jangan makan dulu, begitu doang tuh Idul Adha. Bukan berarti puasa. Nanti habis itu makan gulai segala macam, daging lagi banyak. Nggak boleh itu puasa ya. Nah, maka yang berulang buat kita setiap minggu dikatakan hari raya itu hari Jumat. Makanya kalau ente puasa khusus hari Jumat makruh. Karena itu hari raya. Kemudian kenapa puasa di hari Sabtu makruh? Karena itu Id, hari raya orang Yahudi. Takutnya kayak kita nyerupain. Mereka lagi hari raya, kita juga seperti mengiyakan kegembiraan mereka. Mereka lagi gembira dengan hari rayanya, kita puasa. Seolah-olah kita ikut merayakan hari raya mereka. Wal ahad, hari Minggu itu adalah hari raya orang Nasrani ya. Maka di situ dilarang untuk puasa khusus di hari itu. Cuman kalau digabung dengan hari sebelumnya, Kamis Jumat atau Jumat Sabtu atau Sabtu Minggu, masih makruh nggak? Enggak. Makruh itu kalau khusus Jumat doang atau Sabtu doang atau Minggu doang ya. Nah, kemudian wasaumid dahar liman yakhafa dharar aw fawat haqqin mandub, dan juga puasa makruh itu puasa setahun penuh. Setahun puasa. Bagi siapa? Bagi orang yang khawatir terjadi sesuatu terhadap dirinya atau meninggalkan perkara sunnah yang lain. Gara-gara dia puasa setahun, qobliyah ba'diyah ditinggal. Ibadah-ibadah sunnah ditinggal. Kenapa gue lemes gue puasa? Jangan kalau begitu mah. Gak usah puasa setahun penuh. Akhirnya meninggalkan yang sunnah-sunnah yang lain cuman karena fokus dengan puasa satu tahun. Jangan. Cuman kalau nanti puasa setahun, yang wajib tetap berjalan, sunnah berjalan, sehat walafiat, ya gak apa-apa. Cuman kalau puasa setahun akan mengakibatkan sesuatu yang berbahaya untuk diri, akhirnya ada sesuatu yang gak benar di badan kita, atau meninggalkan ibadah yang lain, ibadah sunnah yang lain. Gara-gara puasa setahun, jangan puasa. Hukumnya makruh. Kita dulu waktu masih belajar, kan puasa Senin itu sunnah. Nah, ada yang nanya nih murid ke Habib Umar pas kita lagi ta'lim. Apa hukumnya puasa sunnah Senin bagi talibul ilmi, nuntut ilmu? Kata beliau bagus, tapi dengan catatan. Kalau bikin ente ngeblank, belajar jadi gak fokus, lemes, ibadah jadi apa? Nah, jadi terganggu, jangan. Karena belajar lebih wajib daripada puasa Senin. Nanti ente udah lulus, silahkan puasa Senin. Lagi begini, lagi nimba ilmu yang banyak, amal soleh banyak, ente gara-gara puasa akhirnya yang wajib ditinggal, jangan. Itu kata beliau begitu. Artinya lihat situasi. Kayak ente sekarang mau puasa Senin, bagus banget, jangan ditinggal kalau bisa, kalau kuat. Cuman ente udah pernah nyoba puasa Senin, akhirnya jadi lemes, kerja nggak fokus, atasan jadi ngamuk-ngamuk. Harusnya kerja begini jadi begini, kenapa? Jadi oleng gara-gara puasa sendiri, yang lain makan dia puasa. Bagus nggak puasa Senin? Bagus, cuman bikin ente meninggalkan kewajiban, jangan. Cuman kalau ente tetap fokus, cakep, hidupkanlah puasa sunnah, yaitu puasa Senin maupun Kamis ya. Kemudian haram yang keempat ya, hukum puasa haram. Kadang-kadang kita puasa malah dapat dosa, bukan dapat pahala. Ada dua nih, ada haram ma'asihah, ada puasa haram tapi sah puasanya secara hukum,
secara hukum zahir, hukum puasa sah tapi dosa. Yaitu apa? Wa huwa shauma zauja bidun idzni zaujiha. Yaitu puasa seorang istri, puasa sunnah ya. Puasa sunnah seorang istri tanpa izin suami. Istri puasa sunnah tanpa izin suami, tiba-tiba siang-siang puasa. Suami datangin dia, ayo kempur, nggak bisa, gue lagi puasa. Nah dibilang gue puasa apa lo? Puasa sunnah. Lo kok nggak ngomong? Gue harus ngomong, harus taat sama suami wajib. Puasa sunnah kalah dengan taat sama suami. Harus ingat itu. Bilang nggak bisa gue tetap puasa. Dia puasanya sah tapi dosa. Hati-hati ya. Ini haknya suami itu besar. Jangan disepelehin. Ridha Allah, ridhal walidain itu berlaku buat semua orang. Cuman kalau sudah bersuami, ridhanya Allah kepada tergantung ridha suaminya. Suaminya ridha, selamat dia. Suami gak ridha, nanam kebencian di hatinya kepada istrinya. Istri meninggal dunia, walaupun mulutnya bilang saya ridha sama istri saya, tapi hati masih ada, masih terluka. Bahaya tuh istri. Tetap bahaya tuh istri. Gampang, istri itu masuk surga tuh gampang. Taat aja sama suami, taat yang baik. Yang nggak baik jangan. Yang nggak baik jangan. Suami pulang bawa topi miring, yuk mabok bareng. Kan haram, kan bareng dosa. Itu taat nggak? Jangan. Inti pecahin dosa nggak? Enggak. Istri ambil pecahin, dibuang, nggak dosa. Justru dia menghalangi suami dari perbuatan maksiat. Kalau yang baik-baik harus taat. Jangan sampai enggak. Begitu juga wasaumul abd bidun idzni sayyidihi, atau puasa seorang budak tanpa izin tuannya. Ini kalau masih ada perbudakan zaman dulu. Tapi kan Islam menghapus perbudakan. Kalau ada orang bilang perbudakan dia datang dari Islam, dia nggak baca sejarah. Dia cuma benci sama Islam, ngomong asal jadi. Justru Islam adalah agama yang menghapus perbudakan. Buktinya apa? Banyak. Kita bisa lihat buktinya itu diantaranya nggak usah jauh-jauh puasa Ramadan, ngelakuin hubungan suami istri, kafaranya apa? Beli budak bebasin. Itu kan bebasin budak semua tuh. Belum lagi dikatakan oleh Nabi kalau melakukan suatu amal ibadah termasuk kita hadir di majelis ilmu itu dapat pahala seperti bebasin budak sekian-sekian. Berarti kan bebasin budak pahala. Artinya Islam justru apa? Menghapus perbudakan. Perbudakan ada dari sebelum Islam. Di zaman Romawi sebelumnya perbudakan. Apalagi yang biasa, yang diperbudak itu maaf-maaf zaman dulu itu lebih banyak emang orang-orang kulit hitam. Orang-orang kulit hitam kan dianggap sampai detik ini oleh orang-orang kulit putih dianggapnya sampah. Justru yang ngangkat nama orang kulit hitam siapa? Islam. Inti masuk Islam, mau kulit inti hitam, pink, biru, avatar, terserah. Yang penting itu apa? Bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Inti bertakwa, inti lurus, taat sama Allah, inti lebih mulia daripada orang yang kulit putih. Bukti bilang, budak dibebasin, dibantu oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq kan untuk dibebasin, akhirnya beliau jadi apa? Sahabat mulia sampai boleh nginjak Ka'bah untuk adzan. Itu Bilal tuh. Bahkan dia menjadi salah satu orang yang diberi kepercayaan khusus oleh Nabi untuk megang Baitul Mal. Urusan apa? Keuangan umat Islam tuh dipegang oleh Bilal yang sebelumnya budak. Artinya Islam nggak ngebedain. Lo siapapun ente, selama ente bertakwa ente mulia. Umat Islam bilang yang begitu. Agama lain masih ada rasisnya, bukan kagak ada. Kita nggak bahas agama deh, maksudnya suku lain dah. Kita kalau pergi ke negara-negara barat, orang-orang kulit hitam tuh sepele. Nah, kalau sedikit bikin kasus di jalanan ditembaknya langsung sama polisi, saking keselnya karena dia kulit hitam. Padahal dia manusia, cuman beda kulit. Dia manusia tuh. Kulit merah dikatain juga, tahu kulit merah? Orang-orang Latin. Mereka kan disebutnya dengan kulit merah, padahal kan warna kulit jadi masalah sama mereka tuh. Makanya harusnya kalau warna kulit jadi masalah, LGBT harus dipermasalahin karena warna-warni. Dia punya bendera kan warna-warni, harusnya dipermasalahin tuh. Oh nggak putih warnanya, warna-warni, lebih dipermasalahin harusnya. Cuman itulah, nah, bendera LGBT udah kayak bendera surga bagi mereka. Itu bendera apa? Menjadi sebab turunnya azab Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian
Haram ma'a adam sah. Tadi haram tapi sah. Yang kedua haram nggak sah. Udah dosa nggak sah lagi puasanya. Yaitu saum yaumul idul fitr, yaitu puasa di hari pertama idul fitri. Itu bukan sah, udah nggak sah, dosa lagi. Ingatin tuh orang-orang yang sok jadi alim, menjadi alim, orang soleh di hari pertama id puasa, datang ke rumah warga, Aidul Faizin, disediain kopi, teh, lafon puasa, siram kopi di mukanya. Lu puasa apaan? Mana puasa qadha aja kagak boleh di hari pertama id. Qadha di hari pertama id kagak boleh. Nanti setelah Idul Fitri sehari. Nanti Idul Fitri nggak boleh puasa apapun. Ya, macam-macam tuh ya. Sok nolak lagi kasih kopi. Nggak bisa puasa. Taat banget loh. Nah, hari pertama yang haram aja lo puasa juga. Ini geblek yang begini. Yang kedua, shaum Idul Adha. Puasa di hari pertama Idul Adha itu juga haram, nggak sah. Cuman hanya dianjurkan doang kalau datang ke sholat sebelum konsumsi apa-apa. Sholat, kelar sholat id, ya makan. Itu cuman hanya apa? Untuk ngebedain antara Idul Fitri dan Idul Adha. Kalau Idul Fitri, sunnahnya sebelum datang id apa? Makan dulu, nunjukin kita udah nggak puasa. Idul Adha nggak makan dulu. Untuk ngebedain dengan Idul Fitri. Begitu doang. Tapi kalau tetap makan, boleh nggak? Ya boleh. Itu mau sholat Idul Adha udah gemeteran, lapar, makan dulu. Iya makan. Oh jangan, katanya jangan makan kan. Pingsan nanti di masjid, bikin repot. Makan aja ya. Nggak apa-apa, itu disunnahkan saja ya. Nah kemudian yang ketiga, puasa hari tasyrik. Puasa hari tasyrik. Puasa hari tasyrik ini haram dan tidak sah di madhab Imam Syafi'i. Itu hari 11, 12, 13 Dzul Hijjah. Bagi siapa? Bagi yang sedang haji. Bukan buat kita. Kita yang nggak haji boleh nggak puasa? Boleh. 11, 12, 13 puasa buat kita yang nggak haji boleh. Ini haram bagi yang haji. Khususnya haji tamattu. Nanti kita bahas tuh haji tamattu. Itu dalam mazhab Imam Syafi'i yang baru haram dia puasa 11, 12, 13. Kenapa? Biar dia fokus dengan ibadah haji dulu dah. Jadi gara-gara puasa haji jadi apa? Jadi berat. Namanya kan lagi haji kan perjalanan jauh semua tuh. Tawaf lumayan, sa'i lumayan, pergi ke mana tuh? Ke Arafah lumayan, itu kan nguras semua, nguras apa? Nguras tenaga. Maka disitulah tidak dianjurkan, bahkan dilarang untuk puasa 11, 12, 13 dari ayyamut tasyrik, hari tasyrik. Itu yang biasa kita sebut dengan hari korban tuh. Hari korban kan dari mulai 10 Dzul Hijjah sampai 13 Dzul Hijjah ya. Sampai 13 Dzul Hijjah, kurang lebih 4 hari. Hari itu kita punya waktu untuk apa? Untuk sembelih kurban. Ini bagi yang haji. Kemudian yang keempat, shaumun nusfil akhir min Sya'ban. Puasa separuh terakhir dari bulan Sya'ban, yaitu 16, 17, 18 sampai akhir. 16, 17, 18 sampai akhir di bulan Sya'ban. Itu haram. Bagi siapa haram? Bagi yang nggak biasa puasa. Cuma kalau ada orang puasa Senin Kamis rutin, pas banget malam nisfu, setelah nisfu ada Senin Kamis juga? Enggak haram bagi dia. Karena sudah menjadi apa? Wiridan dia bahasanya. Udah menjadi rutinitas dia. Puasa terus. Itu nggak apa-apa. Yang tiba-tiba doang yang nggak boleh. Nggak pernah puasa, nggak pernah apa. 16 Sya'ban gua mau puasa, sekarang nggak boleh. Haram dan tidak sah, kata ulama. Kenapa? Biar ente punya tenaga untuk nyambut Ramadan. Kalau yang udah biasa puasa. Makanya nggak kaget buat dia nanti puasa Ramadan.